Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang saya sampaikan pada video sapaan, untuk sesi keempat, kita akan membahas tentang rumusan masalah dan kekeliruan. Ya. Kalimat rumusan masalah dan memperbaikinya. Kalimat rumusan. Bentuk kalimat rumusan masalah dalam penelitian. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggambarkan fenomena atau permasalahan yang diteliti. Cara membuatnya menggunakan kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Cara memperbaikinya menghindari kata yang tidak jelas, tidak spesifik, atau tidak relevan. Contoh, perilaku konsumtif remaja di Kota Bandung. Ya. Jadi sebagai contohnya ini perilaku konsumtif remaja di Kota Bandung. Kalimat asosiatif adalah kalimat yang menjawab pertanyaan penelitian dengan menetapkan hubungan antara variabel. Cara membuatnya adalah menggunakan kata hubung, kata kerja, dan kata pengandaian. Cara memperbaikinya menghindari kata yang tidak logis, tidak konsisten, atau tidak valid. Contohnya, pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif remaja di Kota Bandung. Ya. Ini ada juga kalimat komparatif. Kalimat yang melakukan perbandingan antara dua atau lebih variabel yang setingkat. Cara membuatnya adalah menggunakan kata pembanding, kata penghubung, dan kata penegas. Cara memperbaikinya adalah menghindari kata yang tidak seimbang, tidak relevan, atau tidak valid. Contohnya, perbandingan kinerja algoritma chart, RF, dan MLP dengan RBFNN dalam analisis data sains geospasial berbasis raster menggunakan Google Earth Engine. Ada juga kalimat gabungan. Kalimat yang menggabungkan berbagai jenis data dan algoritma untuk meningkatkan akurasi prediksi. Cara membuatnya adalah menggunakan kata penghubung, kata pengandaian, dan kata penegas. Cara memperbaikinya adalah menghindari kata yang tidak logis, tidak konsisten, atau tidak valid. Contohnya adalah bagaimana cara mengolah dan menganalisis data gabungan antara data raster dan data vektor dengan menggunakan algoritma klasifikasi berbasis deep learning untuk mendeteksi perubahan tutupan lahan. Nah, kita sekarang membahas tentang kekeliruan analisis data. Kekeliruan analisis data itu ada kekeliruan trivial, kesalahan yang berarti analisis data tidak memiliki nilai tambah atau dampak penting bagi ilmu pengetahuan. Lalu ada kekeliruan manual, adalah kesalahan yang terjadi karena pengolahan data yang dapat dilakukan secara manual, namun dibuatkan secara otomatis, menimbulkan masalah ketidakakuratan waktu kerja. Ada juga kekeliruan ekstraksi, kesalahan yang terkait dengan proses ekstraksi informasi dan pengetahuan dari data seperti pemilihan metode, teknik, algoritma, atau parameter yang tidak sesuai dengan karakteristik data. Lalu ada juga proses penemuan. Adalah proses yang tidak hanya melibatkan pengumpulan data, tetapi juga interpretasi yang bermakna. Contohnya itu adalah tantangan menghadapi data yang kompleks, dinamis, dan tidak terstruktur. Lalu ada peringatan, tidak bergantung pada satu metode atau satu alat saja, tetapi menggunakan berbagai pendekatan dan teknik. Lalu ada jumlah dan ukuran data. Adalah faktor yang sering menjadi fokus dalam data science, tetapi tidak menjamin kualitas data. Pentingnya adalah menggunakan data yang cukup dan sesuai dengan tujuan penelitian.
Tabel adalah menunjukkan variasi ukuran jumlah data dari berbagai sumber data. Nah, simpulannya adalah memberikan kesimpulan dan saran untuk menghindari atau mengatasi kekeliruan analisis data dengan memperhatikan proses penemuan dan jumlah dan ukuran data. Kita bahas tentang jenis dan sumber kesalahan. Di sini ada akuisisi data adalah proses paling awal dan penting dalam data science yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber. Contohnya sumber kesalahan adalah instrumen akuisisi yang tidak akurat, presisi, atau reliable. Lalu ada pengolahan data, adalah proses yang melibatkan pemrosesan, pembersihan, transformasi, dan integrasi data. Contohnya adalah sumber kesalahan, parameter yang keliru atau tidak lengkap, metode yang tidak sesuai, atau algoritma yang tidak optimal. Ada juga penggunaan data. Proses yang melibatkan interpretasi, visualisasi, dan aplikasi data untuk tujuan tertentu. Sumber kesalahannya adalah penafsiran yang salah, penyalahgunaan informasi, atau ketidaksesuaian tujuan. Nah, di sini ada gambar 10.1 adalah diagram menggambarkan alur dari peristiwa dunia nyata hingga penggunaan data dan potensi sumber kesalahan di setiap tahap. Simpulannya adalah memberikan kesimpulan dan saran untuk menghindari atau mengatasi kesalahan pada data science dengan memperhatikan akuisisi, pengolahan, dan penggunaan data. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk modul 4 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.